Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Feni Yuliawati di SMK Al-Wafa dengan mata pelajaran dasar-dasar kefarmasian. Kita akan masuk ke materi spesialit obat kategori obat kemoterapeutika. Nah, sebelumnya mari kita ucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Kemudian Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, sebelum kita masuk ke materi spesialit obat kategori obat kemoterapeutika, saya akan mengingatkan materi minggu sebelumnya. Nah, minggu sebelumnya saya sudah menyampaikan tentang pendahuluan spesialit obat, di mana kita mempelajari mengenai obat paten, obat generik, dan obat dagang atau obat spesialit. Nah, definisinya sudah dijelaskan, tinggal kalian mengingatnya dan memahaminya. Nah, mari sekarang kita masuk ke materi spesialit obat kategori obat kemoterapeutika. Kemoterapeutika adalah obat-obat dengan zat kimia sintetik yang digunakan untuk mengatasi penyakit infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri, fungi, virus, dan protozoa termasuk infeksi cacing. Jadi, obat kemoterapeutika ini merupakan golongan obat yang dimaksudkan karena penyakit yang diderita itu disebabkan oleh kuman, baik itu bakteri, fungi, virus, dan protozoa, termasuk cacing. Nah, selanjutnya, apa saja sih obat-obat yang termasuk ke dalam kelompok obat kemoterapeutika? Kita akan bahas 9 kategori obat yang termasuk ke dalam kelompok obat kemoterapeutika. Yang pertama itu antibiotik. Antibiotik itu diindikasikan untuk penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Yang kedua itu sulfonamid. Nah, ini juga untuk penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Yang ketiga itu anti malaria. Nah, ini tuh diindikasikan untuk penyakit yang disebabkan oleh adanya pengaruh atau gigitan dari nyamuk. Yang keempat itu anti amuba. Ini untuk penyakit yang disebabkan oleh amuba. Yang kelima itu antelmintik. Nah, ini disebabkan oleh cacing. Yang keenam anti fungi atau anti jamur. Ini disebabkan oleh jamur. Yang ketujuh antivirus. Ini dikategorikan untuk diindikasikan untuk penyakit yang disebabkan oleh virus. Yang kedelapan itu anti neoplastika, itu anti kanker atau anti tumor. Ini bisa disebabkan oleh bakteri, bisa juga oleh pengaruh cuaca atau karena pengaruh hormon. Yang kesembilan anti tuberkulosis, ini disebabkan oleh bakteri. Nah, sekarang kita bahas yang pertama yang akan kita bahas, yaitu antibiotika. Antibiotika itu berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata anti atau lawan, bios atau hidup. Nah, siapa sih yang dilawan itu? Yang dilawan itu adalah makhluk hidup. Jadi, yang artinya yaitu zat-zat yang dihasilkan oleh mikroba, terutama fungi. Fungi itu yaitu jamur dan bakteri tanah yang dapat menghambat pertumbuhan atau membasmi mikroba jenis lain. Sedangkan toksisitasnya terhadap manusia itu relatif kecil. Nah, kita lihat lawan. Siapa yang dilawan? Mikroba. Jadi, si zat ini dihasilkan dari mikroba untuk melawan mikroba jenis lain. Dengan adanya teknologi, jadinya mikroba bisa melawan mikroba sehingga menghasilkan manfaat untuk kita sebagai manusia. Namun, toksisitas atau efek keracunan terhadap manusia itu harus diminimalisir atau harus relatif kecil. Untuk antibiotik sendiri, obatnya itu digolongkan ke dalam 8 golongan. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu antibiotika golongan penisilin. Nah, antibiotika golongan penisilin ini merupakan antibiotika yang pertama kali ada, di mana penemunya itu adalah Alexander Fleming.
Yang pertama, contoh nama generiknya yaitu amoksisilin. Nama dagangnya itu amoksan, amoksil, dan kalmoksisilin. Nah, yang sudut sebelah kanan, yang ini merupakan industri farmasi yang memproduksi dari obat nama dagang yang ini. Selanjutnya, yang kedua ampicillin, nama dagangnya sanpicillin, penbritin, dan polipen. Yang ketiga itu merupakan gabungan dari amoksisilin dan asam klavulanat. Nah, biasanya dikenalnya itu dengan nama coamoxiclav. Nama dagangnya itu ada clavamok augmentin. Yang keempat itu cloxacillin. Nama dagang itu ada maicam, ada orbenin. Nah, ini tuh merupakan salah satu contoh nama dagang yang ada di pasaran. Nah, pada kenyataannya di pasaran itu sangat banyak sekali nama dagang yang beredar. Namun, untuk kalian itu hanya perlu memahami yang ada di slide saya saja. Nah, ini tuh kenapa? Kenapa kalian harus belajar menghafalkan nama dagang, nama generik? Biar nanti kalian itu ketika kelas 11 belajar farmakologi dengan pembahasan antibiotika yang sama. Nah, kalian itu sudah familiar dengan nama-nama obatnya. Nah, kalian sendiri merasa mungkin nama-nama antibiotik atau nama-nama dagang itu sangat sulit untuk dipahami. Nah, kalian harus biasakan membaca agar kalian itu tidak asing lagi dengan nama-nama dagang untuk obat yang beredar. Nah, untuk kelas 11 nanti kalian akan dibahas lebih detail lagi mengenai bakterinya apa, mekanisme kerjanya seperti apa, itu akan dipelajari lagi insya Allah ya. Kedua, yaitu antibiotika golongan cefalosporin. Contohnya ada cefadroxil dengan nama dagang Doxef dan Nurisef. Yang kedua cefotaxim dengan nama dagang Incetak dan Clavoran. Yang ketiga cefalexin dengan nama dagang Tevaxin, Cefabiotik. Yang keempat ceftriaxone dengan nama dagang Rosepin. Yang kelima cefradin dengan nama dagang Velocef. Yang keenam cefazolin dengan nama dagang Cefazol. Yang ketujuh cefaclor dengan nama dagang Esveclor dan Soclor. Yang kedelapan cefuroxim dengan nama dagang Cefurok dan Roxpi. Yang kesembilan septajidim dengan nama dagang Cetajum. Nanti tiga yaitu antibiotika golongan aminoglikosida. Yang pertama ada kanamisin sulfat dengan nama dagang Canoxin. Yang kedua ada gentamisin dengan nama dagang Otogenta. Yang ketiga ada tobramisin sulfat dengan nama dagang Tobrin dan Nemsin. Yang keempat neomisin sulfat dengan nama dagang Neosinol dan Neosenta. Yang kelima framisetin dengan nama dagang Sofratule dan Sofradec. Dan yang keenam dengan amikasin dengan nama dagang Amikin. Selanjutnya antibiotika golongan chlorampenicol. Nah, untuk chlorampenicol ini tuh biasanya itu spesifik digunakan untuk mengatasi penyakit tipes atau tipus ya. Nah, nama generik yang pertama itu adalah chlorampenicol, nama dagangnya Chloramek dan erlamisetin. Yang kedua itu tiampenicol dengan nama dagang Bioticol, tianicol dan tiambiotik. Antibiotika golongan tetrasiklin. Ada tetrasiklin dengan nama generiknya itu, nama dagangnya itu Dumosiklin, Novasiklin, Tetrasan B. Yang kedua ada doxycycline dengan nama dagang Dotur dan Viadoxin. Yang ketiga oxytetracycline dengan nama dagang Terramycin. Yang keempat itu minocycline dengan nama dagang Minosin. Nah, untuk antibiotika golongan tetrasiklin ini harus hati-hati ketika diberikan untuk anak-anak. Selanjutnya antibiotika golongan makrolida. Yang pertama erythromycin dengan nama dagang yaitu Erisan B dan Erythrocin. Yang kedua itu spiramycin dengan nama dagang itu Spiradan dan Spiranter. Yang ketiga itu roxithromycin dengan nama dagang itu Rulin. Yang keempat itu azithromycin dengan nama dagang Zitromax dan Zibramax.
Antibiotika golongan rifampicin dan asam fusidat. Yang pertama itu ada rifampicin dengan nama dagangnya itu Calrifam, Lanarib, dan Rifamtib. Nah, biasanya rifampicin ini digunakan untuk mengatasi penyakit tuberkulosis atau TBC. Yang kedua itu contoh dari antibiotik golongan rifampicin dan asam fusidat yaitu asam fusidat dengan nama dagang itu Afusin. Antibiotika golongan quinolone ini yang golongan yang terakhir dari penggolongan antibiotik. Yang pertama adalah ciprofloxacin dengan nama dagang Bernolov dan Baquinor. Yang kedua ada ofloxacin dengan nama dagang Tariflo. Yang ketiga ada asam nalidiksat dengan nama dagang Urinex. Selanjutnya obat golongan kemoterapeutika yang kedua yaitu sulfonamida. Nah, ini merupakan kelompok antibakteri dengan rumus dasar yang sama yaitu H2N, H2C, SO2, NHR, di mana R-nya itu merupakan gugus alkali. Nah, ini untuk mengatasi penyakit yang disebabkan oleh bakteri ya. Kita lihat contohnya, ada yang pertama itu merupakan gabungan dari ketiga obat yaitu sulfadiazid, sulfameragin, dan sulfamejatin. Nah, contoh nama obatnya itu trisulfagenid. Nah, kenapa sih obat itu harus digabungkan atau dikombinasi? Nah, ini tuh untuk menghasilkan efek yang maksimal ya, atau untuk meminimalisir efek samping dari masing-masing obat. Yang kedua itu ada sulfacetamida natrium. Contoh nama dagangnya itu isotixetrid dan albusin. Yang ketiga itu cotrimoxazole. Nah, ini juga merupakan gabungan dari kedua obat. Yaitu gabungan dari trimetropim dan sulfametoxazole. Nah, untuk obat ini biasanya itu spesifik digunakan untuk mengatasi gangguan saluran pencernaan seperti diare. Contoh nama dagangnya itu Bactrim dan Icaprim. Golongan kemoterapeutika yang ketiga yaitu antimalaria. Ini merupakan obat-obat yang digunakan untuk mencegah atau mengobati penyakit malaria yang disebabkan oleh protozoa yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. Nah, nyamuk Anopheles betina itu bukan merupakan penyebab penyakitnya, melainkan itu merupakan perantara penularan. Yang menyebabkan penyakit malaria itu protozoa, yang menularkan atau perantaranya yaitu nyamuk Anopheles betina. Obatnya yang pertama ada chloroquine, nama dagangnya itu Malarex, Ivaquin, Riboquin. Yang kedua itu gabungan dari sulfadoxin dan pyrimetamin, nama dagangnya itu Vansidart dan Suldok. Yang ketiga itu equinin atau quinin etil karbonat atau quinini etil karbonat. Ini merupakan contoh nama dagangnya yaitu equinin. Obat kemoterapeutika yang keempat yaitu anti-amuba. Ini merupakan obat-obat yang digunakan untuk mengobati penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme anaerob bersel satu atau tunggal atau protozoa yaitu Entamuba histolytica. Nama obatnya yang pertama ada chloroquine fosfat dengan nama dagang Resosin Riboquine. Yang kedua ada metronidazole dengan nama dagang Corsagil dan Flagil. Yang ketiga ada tinidazole dengan nama dagang Vasigin. Yang keempat ada nimorazole dengan nama dagang Naxogin. Yang kelima ada secnidazole dengan nama dagang Sentil dan Flagentil. Obat golongan kemoterapeutika yang kelima ada antelmintika atau anti-cacing. Nah, ini merupakan obat-obat yang digunakan untuk membasmi parasit cacing di dalam tubuh manusia. Jenis cacingnya itu banyak ya sebenarnya. Nah, nanti kalian akan membahas lebih detail lagi di kelas 11 atau kelas 12 ya. Obatnya yang pertama piperagin, nama dagangnya Piperacil dan Upixon. Yang kedua itu mebendazole dengan nama dagang itu Vermox. Yang ketiga itu Pyrantel pamoat dengan nama dagang itu Combantrin.
Yang keempat itu levamisol HCl dengan nama dagangnya itu Asciamex. Yang kelima itu oxantel dan pirantel pamuat, ini juga kombinasi dari kedua obat ya. Nah, nama dagangnya itu Quantrell. Yang keenam itu dietilkarbamazin dengan nama dagang Vilarzan. Dan yang ketujuh itu albendazole dengan nama dagang itu Helman. Golongan obat kemoterapeutika yang keenam yaitu antifungi. Ini merupakan obat-obat yang digunakan untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh jamur pada kulit atau bagian tubuh yang lainnya, seperti mulut, usus, vagina, dan bronkus. Bronkus itu merupakan saluran nafas ya. Nah, contoh nama-nama obatnya yang pertama ada amphotericin, nama dagang itu fungizon dan fungisid. Yang kedua itu nistatin atau nursein, nama dagangnya itu candestin flagistatin. Yang ketiga itu ketoconazole. Nah, ini nama dagang itu Formico atau dan Nizoral. Yang keempat itu Griseofulvin dengan nama dagang Griseofort dan Griffin. Yang kelima itu clotrimazole dengan namanya itu Fungidrem atau Canesten. Yang keenam itu Miconazole dengan nama dagang Dactarin dan Pungares. Yang ketujuh Itraconazole dengan nama dagang Sporanok. Nah, biasanya infeksi bakteri itu ditandai dengan bercak-bercak putih, baik itu di mulut, kulit, ataupun bagian tubuh lainnya. Misalkan ada penyakit seperti kandas kurap, nah itu kan ada bintik-bintik putih di kulit. Nah, itu merupakan contoh penyakit yang disebabkan oleh fungi atau jamur. Ya, antivirus. Nah, ini merupakan obat-obat yang digunakan untuk mengatasi infeksi yang disebabkan oleh virus. Contoh nama obat acyclovir, nama dagangnya Danovir dan Clovica. Yang kedua metisoprinol dengan nama dagang isoprinosin. Yang ketiga itu Zidopudin atau AZT dengan nama dagang Retrovir. Yang keempat itu Didanosin atau DDI dengan nama dagang Videx. Yang kelima itu Stafudin D4T dengan nama dagang itu Jerit. Yang keenam itu Lamipudin dengan nama dagangnya itu 3TC. Yang ketujuh itu Ritonavir, nama dagangnya Novir. Yaitu antineoplastika. Ini merupakan obat-obat yang digunakan untuk mengatasi penyakit tumor atau kanker. Nah, tumor atau kanker itu disebabkan karena pertumbuhan sel secara berlebih. Yang misal pertumbuhan sel darah merah misalkan harusnya itu cuma 21 hari normalnya. Nah, ini setiap 7 hari itu sudah berkembang sehingga terjadi efek yang tidak diinginkan pada tubuh manusia. Nah, obat itu yang pertama doxorubicin, nama dagangnya Adriamycin, dan doxorubin. Yang kedua itu fluorouracil dengan nama dagang Fluoracil dan Fluorasedil. Yang ketiga itu bleomycin sulfat dengan nama dagang itu Bleosin dan Blenamax. Yang keempat itu cisplatin dengan nama dagang itu cisplatin DBil. Yang kelima itu siklofosfamida dengan nama dagang itu Sitokan dan Endoxan. Yang keenam itu methotrexat dengan nama dagang Mtexat. Yang ketujuh itu vincristin dan yang kedelapan plinblastin sulfat. Nah, ini obat golongan kemoterapeutika yang terakhir yaitu antituberkulosis. Merupakan obat-obat yang digunakan untuk mengobati penyakit tuberkulosis yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Nah, ini yang kita kenal dengan TBC ya. Nah, ini merupakan Mycobacterium tuberculosis ini merupakan bakteri yang bandel. Kenapa? Makanya untuk pengobatan minimalnya itu harus 6 bulan dan tidak boleh ada obat yang terlewat terminum dan tidak boleh juga ada obat yang minumnya itu tidak sesuai waktunya. Ketika terlewat minum obatnya, ini harus dimulai lagi dari awal. Kenapa? Karena si Mycobacterium tuberculosis ini bakteri itu sangat-sangat bandel. Jadi kalau misalkan kita lupa meminum obatnya, si bakteri ini akan menyusun pertahanan lagi yang lebih kuat. Contoh nama obatnya ya
rifampicin dengan nama dagang Rimaktane dan Rifamtibi. Yang kedua itu pirazinamid dengan nama dagang itu Pejeta. Yang ketiga ada etambutol dengan nama dagang itu Setabutol dan Etibi. Yang keempat itu isoniazid dan vitamin B6 dengan nama dagang itu Tebepit6 dan Suprajit. Yang kelima itu ada isoniazid, vitamin B6 dan etambutol dengan nama dagang itu Santibi Wulna Nikotamid INH. Nah, INH ini merupakan nama lain dari isoniazid. Dari yang keenam yaitu rifampicin dan isoniazid. Ini juga gabungan ya. Ini contoh nama obat dagang itu ada ramicin dan ramicin iso. Nah, kita lihat ini isoniazid dan vitamin B6. Ini juga ada dua kombinasi. Kenapa sih si isoniazid itu harus digabungkan selalu dengan vitamin B6? Nah, karena efek samping dari isoniazid itu merupakan mual muntah. Sedangkan vitamin B6 ini mempunyai efek menghilangkan mual dan muntah. Jadi adanya vitamin B6 digabungkan dengan isoniazid yaitu untuk mengurangi efek samping yang ditimbulkan dari isoniazid. Nah, untuk materi obat kemoterapetika ini cukup disekian untuk minggu depan. Semoga kalian sudah memahaminya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.